Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kisah pemuda kaya yang sederhana. Episode 205. Teman-teman, kali ini kita telah memasuki episode 205. Jangan lupa like dan komen ya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya teman-teman dapat pemberitahuan jika kami upload cerita terbaru. Dan admin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengikuti cerita ini. Mari kita dukung channel ini supaya senantiasa bisa terus menampilkan cerita-cerita terbaru. Kita kembali ke cerita. Pada episode yang lalu diceritakan, malam itu ketika Joko dan Ismail main ke rumah Andi. Andi terlibat dalam sebuah obrolan dengan kedua temannya tersebut. Dan dalam waktu yang bersamaan Andi juga terlibat pembicaraan dengan Fatma. Ismail dan Joko rupanya agak kaget ketika mengetahui ternyata Fatma bekerja satu perusahaan dengan mereka. Apalagi ternyata Fatma di perusahaan tersebut ternyata mempunyai posisi yang tidak main-main. Posisi Fatma adalah wakil manajer di perusahaan tersebut. Ternyata yang kos di rumah Andi tersebut adalah orang-orang yang berkedudukan cukup tinggi di perusahaan. Di rumah Andi, Joko dan Ismail terlihat tidak bebas karena mereka merasa segan dengan Fatma dan Wawan. Namun mereka tetap terus memikirkan kata-kata dari Fatma tadi yang mengatakan jika Fatma akan melaporkan kepada Lisa jika Andi sampai menyukai perempuan lain. "Mas, Andi sudah punya pacar ya Mas?" kata Joko kepada Andi. Dan mendapatkan pertanyaan dari Joko tersebut, Andi terlihat tersenyum. "Iya Mas, saya sudah punya. Makanya saya tidak berani macam-macam Mas," kata Andi. "Wah, bagus itu. Berarti Mas Andi type cowok setia. Gak seperti Mel," kata Joko sambil berpindah tempat duduk yang tadinya ada di samping Ismail. "Sembarangan aja kamu Jok kalau ngomong. Daripada kamu setia Jok, tapi sampai sekarang gak punya pacar." "Setia macam apa tuh? Setia gak punya pacar iya?" kata Ismail sambil setengah tertawa ketika mengucapkan kata-kata tersebut. "Mas Andi, asli Mas, kalau keluargaku gak di sini aku mending kos di sini deh Mas. Enak di sini," kata Joko kemudian. "Iyalah enak di sini, banyak cewek cantik di sini," kata Ismail kemudian. Mendengar kata-kata dari temannya tersebut, Andi kemudian berkata, "Yang kos di sini kita anggap sebagai sebuah keluarga Mas. Dan sebagai sebuah keluarga Mas saksi berpacaran. Gak asyik Mas. Nanti kalau cemburu yang ada malah berantem di rumah ini. Kan malah jadi lucu Mas. Kita di sini saling menjaga, saling mengingatkan, dan saling bantu satu sama lainnya. Itulah sebuah keluarga Mas. Soalnya kan ada yang orang tuanya jauh di kampung seperti Wawan dan beberapa teman yang lain. Nah kalau sudah begitu kan akhirnya keluarga ini menjadi keluarga mereka Mas," kata Andi kemudian. Joko dan Ismail tampak suka dengan rumah kos Andi tersebut. Apalagi saat mereka melihat kebersamaan yang diperlihatkan oleh para penghuni rumah kos tersebut. Malam itu pun akhirnya mereka diajak membesuk salah seorang rekan dan penghuni rumah kos yang bernama Yogi. Yogi adalah salah seorang penghuni rumah kos yang beberapa minggu lalu mengalami kecelakaan. Rupanya keadaan Yogi dari hari ke hari sudah mengalami perbaikan. Bahkan Yogi diperkirakan dalam seminggu lagi sudah bisa mulai bekerja. "Bagaimana keadaan kamu Yok?" tanya Andi ketika berada di dalam kamar Yogi. "Sudah mulai membaik Mas," kata Yogi kemudian.
Jam telah menunjukkan pukul 9:30 malam ketika tiba-tiba handphone Andi berdering. "Selamat malam," kata Andi ketika Andi telah mengangkat telepon tersebut. "Pak, maaf, saya Desi. Pak, besok Bapak ada meeting jam 3 siang Pak. Ada meeting dengan para direksi ya Pak. Bapak diminta hadir soalnya ada beberapa hal yang mesti mendapatkan persetujuan dari Bapak," kata Desi kepada Andi di telepon tersebut. "Des, besok jemput saya jam 2 di lobi perusahaan ini ya Des," kata Andi kepada orang yang menelponnya tersebut. Rupanya saat itu Andi tidak memperhatikan jika di ruangan itu pun ada Joko dan Ismail. Namun karena percakapan tersebut tidak dipahami oleh kedua orang temannya tersebut, maka kedua orang temannya itu pun hanya diam mendengarkan apa yang Andi katakan di telepon. "Baik Pak, besok kami akan kirim orang untuk jemput Bapak. Kira-kira Bapak besok sendiri apa berapa orang ya Pak?" tanya Desi kemudian. "Ya sendirilah Des. Mau sama siapa? Lagian aku kan selama ini juga gak pernah bawa teman kan," kata Andi kemudian. "Iya Pak, saya paham. Siapa tahu Bapak pergi dengan salah seorang rekan Bapak atau bagaimana? Jika kondisinya seperti itu kan kami bisa kirim 2 mobil Pak," kata Desi menjelaskan. "Enggak Des, besok kirim 1 mobil sudah cukup kok. Materinya tolong dipersiapkan untuk saya ya. Biar saya tidak gagal paham besok," kata Andi kemudian. "Wah, besok aku kerja gak bisa sampai sore nih," kata Andi di dalam hatinya. Sementara itu Joko dan Ismail hanya membatin. "Wah, Andi ini memang cleaning service hebat. Malam-malam begini ada saja urusan yang harus diselesaikan." Rupanya kedua orang teman kerjanya tersebut tidak mengetahui apa yang menjadi topik pembicaraan Andi dengan orang yang menelponnya tersebut. Mereka hanya melihat Andi mengangkat telepon tanpa tahu apa yang mereka bicarakan di telepon tersebut. Di rumah Andi tersebut ternyata beberapa orang penghuni rumah kos telah memesan beberapa paket menu makan malam untuk tamu Andi. "Wah, kayak punya keluarga ya. Serasa buka di rumah kos ini Mas. Mereka sudah menganggap seperti satu keluarga. Wah, mantap banget ini Mas," kata Ismail ketika melihat ada beberapa kali ojol yang datang untuk membawakan paket makanan kepada mereka. Wawan malam itu pun kemudian ikut nimbrung dalam pembicaraan Andi dan kedua orang temannya. Apalagi setelah Wawan yakin jika teman Andi tersebut adalah hanya teman kerja dan tidak ada hal atau pembicaraan penting yang hendak mereka bicarakan malam ini. Jam 10 malam akhirnya Joko dan Ismail meninggalkan rumah Andi. Kini ketika tamu Andi telah pulang, beberapa orang penghuni rumah kos segera menghampiri Andi yang berada di teras rumahnya tersebut. Dan setelah mereka ngobrol sebentar, Wawan dan beberapa teman yang lain kemudian meminta izin untuk beristirahat. Pagi ini jam 8 pagi di tempat kerjanya tampak Andi bekerja dengan Ismail. Beberapa orang manajer yang lewat di ruang lobi tampak menyapa Andi. "Selamat pagi Pak," kata mereka. Dan dengan sedikit berbasa-basi Andi kemudian melanjutkan pekerjaannya tersebut. Sementara itu Ismail tampak heran dengan perlakuan beberapa pimpinan perusahaan yang tadi sempat bertegur sapa dengan Andi tersebut. Mereka tampak begitu menghormati Andi walaupun kata-kata itu tidak keluar dari bibir mereka, namun sikap mereka tampak jelas jika mereka memang begitu menghormati Andi. Ismail terlihat hanya diam saja melihat hal tersebut. "Mas Andi kenal ya dengan mereka?"
kata Ismail kepada Andi. Andi saat itu tampak biasa saja karena memang antara dirinya dan orang-orang tadi tidak ada pembicaraan ataupun sesuatu yang menurut Andi akan membuat orang menjadi curiga. Dan ternyata sekembalinya para manajer tersebut ke dalam ruang kerjanya, mereka kemudian berpesan kepada anak buahnya untuk tidak menggunakan Andi dalam keperluan apapun dari bagian mereka. Dan pimpinan tersebut tidak menyebutkan alasannya. Namun mereka hanya berpesan untuk menghindari menyuruh atau meminta bantuan dari cleaning service yang bernama Andi tersebut. Rupanya perintah dari atasannya tersebut malah membuat semua orang yang tahu dengan informasi tersebut menjadi semakin penasaran tentang jati diri dari seorang cleaning service yang bernama Andi tersebut. Mereka terus bertanya siapa pria itu sehingga atasan mereka sampai berpesan seperti itu. Bahkan ada beberapa orang karyawan yang coba cross-check ke bagian lain. Ternyata ada beberapa pimpinan bagian yang berpesan hal tersebut kepada anak buahnya juga. Sontak saja hal itu membuat beberapa orang semakin bertambah rasa penasarannya terhadap cleaning service bernama Andi tersebut. Andi yang pagi ini masih di ruang lobi perusahaan tampak sedang bahu-membahu dengan Ismail memindah beberapa pot tanaman hias. Pot-pot itu ditukar dengan tanaman yang baru untuk sedikit merubah nuansa di ruang lobi perusahaan. Hari ini tanaman berukuran sekitar 1 meter tingginya sengaja mereka letakkan di ruang lobi perusahaan. Rupanya hari ini ada beberapa orang staf yang penasaran dengan info yang diperoleh hari ini tentang Andi. Bahkan ada yang secara langsung bertanya kepada mereka dan menanyakan kepada mereka apakah mereka mengenal cleaning service yang bernama Andi atau tidak. Mendapat pertanyaan tersebut Andi terlihat kaget. Demikian juga dengan Ismail. Ternyata pagi ini sudah ada 3 orang yang menanyakan hal tersebut kepada mereka. Ismail yang tidak tahu apa-apa tampak kebingungan dengan kejadian yang dialaminya hari ini. Namun berbeda dengan Andi. Rupanya Andi sudah mulai tahu kenapa hal ini bisa terjadi. Andi hanya terlihat tersenyum ketika melihat Ismail tampak keheranan. Pasti ini adalah perilaku 3 orang manajer yang dibawa Ibu Francisca. Dan menyadari hal tersebut Andi menjadi tersadar bahwa ini adalah etika saja di antara para staf yang merupakan pimpinan dari beberapa bagian di perusahaan ini. Saat itu Andi membiarkan saja situasi tersebut. Bahkan Andi sempat terpikirkan jika memang jati dirinya harus terbuka maka biarlah ini menjadi resikonya. Paling dirinya akan pindah lagi di salah satu perusahaan yang lain. Mas ada apa kok orang pada tanya dan nyari Mas Andi ya? Tanya Ismail kepada Andi di sela-sela pekerjaannya. Mendapatkan pertanyaan dari Ismail tersebut Andi hanya berkata jika mungkin mereka sedang iseng saja. Jam 10 pagi Andi seperti biasanya berkumpul dengan sesama rekan cleaning service. Rupanya pagi ini Joko belum bisa kumpul di ruangan tersebut karena Joko masih ada pekerjaan yang harus diselesaikannya. Pagi ini Andi dipanggil oleh Pak Dino. Andi diajak ngobrol oleh Pak Dino di ruangannya. Mas Andi maaf saya ganggu Mas Andi, kata Pak Dino. Pak Diro rupanya menanyakan kepada Andi kenapa pagi ini ada beberapa orang yang menghubungi ke bagian cleaning service dan menanyakan tentang Andi. Ada masalah apa Andi hari ini? Tanya Pak Dino kepada Andi. Dan mendapatkan pertanyaan dari Pak Dino tersebut Andi hanya mengatakan kalau dirinya tidak tahu menahu dengan masalah tersebut. Bahkan Andi berkata kepada Pak Dino silahkan Pak Dino yang bertanya langsung kepada mereka.
Hal itu karena Andi merasa dirinya tidak mempunyai masalah apapun dan dengan siapapun di bagian ini. Waktu terus berjalan dan tanpa terasa saat ini telah menunjukkan pukul 1:30 siang. Andi saat itu sedang bekerja di samping perusahaan. Dan tanpa disadari oleh Andi ternyata di ruang lobi telah ada beberapa orang dengan pakaian seperti pimpinan perusahaan. Beberapa orang berjas hitam itu tampak duduk di ruang lobi perusahaan. Andi dan Joko kini terlihat masuk ke ruang lobi perusahaan setelah sebelumnya mereka berada di samping perusahaan. Dan ketika masuk ke ruang lobi itulah Andi melihat ada beberapa orang yang Andi telah mengenalnya. Andi kini tahu kalau orang itu pasti orang suruhan Bu Desi yang hendak menjemputnya. Andi kemudian menghubungi Bu Francisca dengan handphonenya dan mengatakan jika dirinya mohon izin karena ada keperluan dan Andi juga bilang dirinya belum lapor pada atasannya yaitu Pak Dino. Dan Bu Francisca langsung tahu apa yang harus diperbuatnya. "Baik Pak, silahkan. Saya ikut meeting apa tidak Pak?" kata Bu Francisca. "Enggak Bu, soalnya ini tidak meeting umum kok Bu. Ini cuma meeting beberapa perusahaan saja Bu," kata Andi menjelaskan kepada Ibu Francisca. "Di tangan Ibu gak usah meeting-meeting terus. Sudah di tangan yang tepat," kata Andi sambil tertawa. Begitupun Ibu Francisca tidak bisa menyembunyikan rasa lucu dari ucapan Andi tersebut. Andi kemudian melangkah mendekati orang-orang yang menjemputnya tersebut. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 205. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada rekan-rekan Anda. Silahkan rekan-rekan tulis saran dan komentar Anda. Dan mari kita majukan channel ini, supaya kita bisa terus menikmati cerita ini. Terima kasih.